kita menilai bahwa demokrasi hari ini itu memang kita katakan sebagai demokrasi yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Musafir ya? Betul, saya Mas Musafir. Pengurus cabang PMI Pasuruan dan tadi kita sudah acara ya? Iya, betul. Acara dengan Kodim Sengketa ya? Betul. Penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa. Oke Mas Musafir, sekarang ini kan saya ingin tahu nih ya, karena ini kan gerakan mahasiswa itu kan ya. Gerakan mahasiswa dalam dunia kepemiluan itu apa saja? Yang selama ini kita pahami bahwa gerakan mahasiswa dalam pemilu atau khususnya demokrasi, mahasiswa itu kan juga bagian dari pengawal berjalannya demokrasi itu sendiri. Selama ini mahasiswa itu ikut serta dan andil dalam melakukan kesuksesan demokrasi, mulai dari partisipasi untuk memilih hak pilihnya maupun juga untuk melakukan pengawasan bersama dengan sahabat-sahabat dari Bawaslu biasanya. Kalau sekarang umurnya berapa sekarang? Sekarang saya sedang berumur 26 tahun. 26 tahun ya, berarti sudah milih berapa kali? Kalau nyoblosnya lumayan sering Pak. 2019 sama 2000 berapa? 14 berarti ya? 14 sudah nyoblos ya? Sudah nyoblos. Saya nggak tanya apa yang dicoblos. Itu rahasia pribadi saya. Rahasia itu. Ya. Nah, sejak pemilu 2 kali pemilu itu ya, berperan sebagai apa Mas Musafir itu? Kalau yang 2019 kemarin pemilihan presiden dan wakil presiden itu saya ikut sebagai pengawas di sektor organisasi ekstra. Pada waktu itu diajak dengan ada dari teman-teman DMI, HMI maupun TNI pada waktu itu sebagai pengawas dan pemantau itu ya? Pemantau, betul. Pemantau. Terus pemilu kan iya, ya? Pemantau pemilu 2020 kemarin itu kita melakukan jadi pemantau pemilu juga berkaitan dengan pendataan suara setiap TPS. Pilkada kota ya? Pilkada kota. Ya. Karena kabupaten kan enggak ya. Pilkada kemarin. Pendataan 2020? Pendataan terkait suara per TPS itu kita ditugaskan dari organisasi-organisasi ekstra kampus maupun intra kampus dibawahi oleh Bankes Bangpol, Bankes Bangpol kota. Berarti waktu itu mantau langsung ke TPS-TPS gitu? Betul, mantau langsung ke TPS-TPS, dibagi setiap organisasi intra dan ekstra itu dibagi oleh Bankes Bangpol untuk memantau hasil setiap TPS-TPS itu. Nanti langsung ada aplikasi khusus memang kita isi berdasarkan nomor TPS, jumlah suara sah dan tidak sahnya. Itu langsung masuk. Saat itu bertugas di mana Mas Musafir? Saya waktu itu bertugas kalau tidak salah di kelurahan, di Kecamatan Gading khususnya, cuma di kelurahan apa ya, lupa saya, di kelurahan di kelurahan apa ya namanya, di bagian PSK itu Gentong. Gentong di perumahan itu ya? Gitu. PSK itu bukan konotasinya jelek. Bukan. Ya, perumahan Surya Rencana itu ya. Karena saya juga sering lewat situ. Enggak, kalau kita akrabnya nyebutnya seperti itu. Iya memang, kalau nggak paham itu asosiasinya lain soalnya. Tapi semoga tidak dipahami dengan tidak baik. Di perumahan itu ya, karena memang itu partisipasinya tinggi kan? Sejauh kemarin ketika pemilu kada itu cukup tinggi. Oke, sekarang kita akan bicara ke Omek ini Mas ya. Oke. Nah, selain itu ya, selain jadi pemantau pemilu, kemudian apa kira-kira yang bisa dikontribusikan oleh organisasi ekstra itu? Begini Pak, sebelum kita bicara sejauh sana, saya juga ingin begini. Kalau kita merefleksikan 1998 itu kan tidak terlepas dari gerakan organisasi ekstra maupun intra kampus, khususnya mahasiswa. Ya. Itu merupakan kontribusi besar
gerakan pemuda dan mahasiswa maupun masyarakat secara keseluruhan. Saya ikut itu gerakan 98. Betul. Jadi ketahuan umurnya nih kalau bilang gitu ya. Jadi pelakunya juga kan ternyata yang ikut menginterview saya hari ini. Iya. Bukan interview ini ya, kita ngobrol santai ini. Ya, Jadi, lanjut Mas. Kalau kita membaca dari sejarah memang bahwa kita juga ataupun pembangunan juga ikut sukseskan terkait mengenai mendorong agar bagaimana demokrasi itu bisa terlaksana. Dan hari ini sejauh ini kita sudah melakukan itu dengan melakukan pengawasan dan juga ikut memberikan dukungan baik terhadap KPU sebagai penyelenggara maupun pada Bawaslu sebagai pengawas. Itu yang terus kita lakukan dan tidak kita nafikan memang di organisasi-organisasi ekstra khususnya PMII ya, itu memang kita diajarkan bagaimana keilmuan terkait mengenai bidang politik itu seperti apa. Ya, kalau kita refleksi itu ya, gerakan 98 itu memang ada berapa tuntutan dulu ya, lupa saya. Kalau tidak salah ada 5 atau 6 tuntutan antara 5, 6, 7 Pak. Iya. Salah satunya memang pelaksanaan pemilu yang bersih. Gitu. Karena di orde sebelumnya itu kan pemilu itu ya bisa dikatakan dengan banyak pelanggaran gitu ya. Gitu. Pemilu belum dimulai sudah tahu siapa yang menang. Kalau setelah itu kan kita terus memperbaiki diri nih kan. Ya. Pelaksanaan pemilu, prosesnya pemilu sampai pada pemilu yang kemarin terakhir adalah 2019 ya. Atau yang pilkada kemarin di 2020 kan gitu. Nah dari catatan itu Mas ya, dari catatan sepanjang itu kemudian apa sih perbedaan dari mulai sejak reformasi, awal reformasi pemilu 99 sampai pemilu yang 2019, 4 kali pemilu lah, menurut sudut pandang Mas Musafir ya? Kalau kita melihat dari segi perbedaan, yang lebih tepat itu perbedaan dalam segi paradigma berpikir masyarakat berkaitan dengan menilai terkait mengenai demokrasi itu seperti apa. Khususnya bagi kami yang berada di hari ini yang masih dalam naungan gerakan mahasiswa, kita menilai memang pergeseran paradigma berkaitan dengan cara pandang demokrasi itu memang cukup jauh berbeda. Ketika pasca 1998, terus era hari ini, era transisi itu saya mengatakan demikian, transisi demokrasi itu kita menilai bahwa demokrasi hari ini itu memang kita katakan sebagai demokrasi yang patut saya katakan sebagai kebablasan. Demokrasi yang kebablasan itu seolah-olah bahwa mengatakan konotasi demokrasi yang dikatakan sebagai bentuk kebebasan ketika cengkraman Orde Baru ya, cengkraman Orde Baru itu cukup kuat dalam mengkooptasi gerakan-gerakan itu, hari ini memang dibebaskan dalam artian kita berhak memilih dan bersuara, berserikat ataupun berkumpul, tetapi hal itu juga ternyata memberikan efek yang cukup luas juga terhadap sesuatu hal yang memang itu dinilai sebagai kecenderungan bahwa orang seolah-olah menganggap itu sudah bebas dan dia mengartikulasikan kebebasan itu bahwa dia bisa melakukan hal segalanya tanpa mempertimbangkan ada batasan-batasannya. Itu yang saya lihat ketika dalam mengartikulasikan demokrasi hari ini. Kebablasan ya, kebablasan. Apa indikatornya apa Mas? Semacam seperti ini, bahwa hari ini itu kita melihat bahwa demokrasi itu kebablasan itu mereka mengatakan antara hak dan kewajiban seseorang itu seolah-olah karena dia dilindungi oleh kebebasan berserikat dan berkumpul, namun dia tidak mempertimbangkan bahwa di dalam hak dan kewajiban itu ada batasan-batasannya. Semacam begini, hari ini itu demokrasi itu seolah-olah hanya diperuntukkan oleh mereka-mereka yang mampu atau mereka-mereka yang seolah-olah mempunyai kekuasaan itu sendiri. Padahal di lain sisi bahwa demokrasi itu lahir dan ada kan merupakan spirit perjuangan sebagai bentuk perlawanan terhadap otoritarianisme pemerintahan Orde Baru sebenarnya.
Namun di kata lain dari kebablasan itu sendiri yang saya maksud tadi itu, ya itu tadi mereka tidak mampu menempatkan di mana hak dan kewajiban harus mereka lakukan. Misalnya semacam pemerintahan misalnya. Dalam segi pemerintahan banyak sekali, ataupun legislatif lah. Legislatif itu kalau kita pahami bahwa mereka sebagai dewan perwakilan, tapi banyak persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat juga masih jauh dari harapan. Padahal mereka itu bagian dari perjuangan untuk membebaskan demokrasi itu sendiri. Nah, itu yang saya nilai bahwa demokrasi yang kebablasan disalahartikan, diartikulasikan bahwa pada dasarnya demokrasi mereka itu, mereka menganggap bahwa demokrasi mereka itu demokrasi yang bebas, bahwa aku sudah mempunyai kedudukan seperti ini, tidak perlu lagi menentukan apa yang menjadi harapan masyarakat secara itu dari sisi legislatif ya menurut Mas Musafir. Kalau dari sisi perilaku pemilih misalnya seperti apa? Begini, kalau kita ngomong perilaku pemilih, terkadang masyarakat ya ketika saya turun melakukan survei ataupun pendataan suara itu, masyarakat itu seolah-olah merasa bahwa ini adalah hak saya untuk memilih atau tidak. Padahal dari satu suara itu menentukan bagaimana kebijakan ke depan. Nah, dari sinilah mereka seolah-olah karena tidak mampu memahami, menafsiri dengan jelas antara hak mereka dipergunakan dalam proses demokrasi itu bagaimana pentingnya. Ini yang menjadi persoalan, bahwa ketika zaman Orde Baru dulu kan orang harus wajib memilih gitu. Kalau sekarang itu masyarakat itu karena dinilai bahwa dia itu ini adalah hak pribadi saya tidak memilih pun tidak ada menjadi masalah. Tapi pada dasarnya bahwa dari satu suara hak mereka itu bisa mampu memberikan perubahan pada kebijakan. Itu yang menjadi dalam segi sebagai pemilih memang saya. Tapi bahwa mereka salah menafsiri sendiri terkait mengenai hak itu sendiri. Kalau di Orde Baru juga nggak wajib kok, juga itu tetap hak kok. Tapi yang menjadi situasinya situasi dan kondisinya memang berbeda gitu ya. Ya, jadi kan kalau kita ngomong kita bicara bahwa memang di Orde Baru itu kan kalau saya bukan pelaku ya, saya hanya membaca buku-buku sejarah saja gitu. Karena saya kelahirannya 95, jadi 95 masih umur berapa ketika terjadi 1998. Tapi kalau kita melihat dari buku-buku sejarah atau diskusi-diskusi yang kita dengar itu berkaitan dengan kebebasan untuk memilih, mereka kan diatur. Ketika orang tidak memilih pun terkadang mendapat intimidasi kan dari beberapa kalangan yang mereka yang punya kekuasaan. Sedangkan hari ini ketika pasca reformasi, orang kan leluasa menggunakan haknya. Namun terkadang saya menemui di lapangan ketika menjadi pemantau itu, banyak ketika warga itu tidak mau memilih karena mereka menganggap bahwa ini adalah hak prerogatif saya sebagai seseorang mau memilih atau tidak. Padahal dan satu hak mereka itu bisa menentukan kebijakan pemerintah ke depan, siapa yang mereka pilih. Ya itu memang hak ya. Tapi cuman masalahnya kan hak itu dipakai apa enggak kan gitu ya. Nah, kalau dia memiliki kesadaran yang tinggi terhadap bahwa haknya kalau ini dipakai akan dapat merubah bangsa seperti yang disampaikan Mas Musafir tadi kan, tentu animonya akan lebih tinggi. Betul sekali. Sebaliknya kalau mungkin dia acuh tak acuh, ya mungkin bisa jadi dia tidak akan menggunakan hak pilihnya. Kalau teman-teman Mas Musafir ya, itu banyak yang menggunakan hak pilihnya. Sekedar menggunakan hak pilihnya atau apa yang bisa dilakukan? Teman-teman saya panggilnya kalau di sahabat sahabat dengan panggilan kita sahabat Bawaslu. Itu kan sahabat PMI ya. Kita juga tahu kok panggilan itu. Sahabat PMI itu sejauh yang saya pahami, mereka selama ini sudah menggunakan hak pilihnya dengan baik. Terlepas dari yang mereka pilih itu secara presentasinya ke depan itu seperti apa, yang jelas mereka sudah menggunakan hak pilihnya dengan baik. Itu yang saya lihat dan saya pantau selama saya berproses di PMI khususnya. Hanya menggunakan hak pilih ya, karena kalau sudut pandang kita ini kan berbeda ya. Kalau
sebelah ya, penyelenggara sebelah itu dia lebih kepada meningkatkan hak pengguna hak pilih. Kalau kita ini kan awasi proses pemilu atau pemilihannya itu kan itu. Tidak hanya menggunakan selesai menggunakan hak pilih, tetapi kan kawal ya sampai proses penghitungan sampai ke tahap-tahap berikutnya. Kalau di teman-teman PMI itu sendiri kan berkaitan dengan pendistribusian ya, bahwa PMI itu juga bertanggung jawab bukan hanya menjaga organisasi tapi juga menjaga Pancasila dan negara kesatuan harga mati. Itu selalu menjadi semboyan kami. Jadi ketika melakukan pemilihan, mereka ketika dalam proses demokrasi, pesta demokrasi, mereka melakukan pemilihan dulu. Habis itu ada juga mereka yang berada di TPS ataupun Panwascam. Itu mereka kader-kader PMI juga ikut mensumbangsikan pemikiran dan tenaganya di situ. Jadi bukan hanya melakukan pemilihan pada dasarnya, mereka juga ikut membantu mengawasi bagaimana proses berjalannya demokrasi. Kalau tadi apa aja secara singkat saja yang acara pembinaan penyelesaian sengketa tadi apa disampaikan tentang apa tadi? Tadi itu berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa yang menjadi kewenangan Bawaslu khususnya. Kewenangan Bawaslu berkaitan dengan penyelesaian sengketa yang ada dua kalau tidak salah. Penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan prosedural maupun penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan hasil prosedural. Ini proses, kami mengatakan demikian. Proses dan hasil. Itu tadi ada dua item yang memang menjadi garis besar. Saya sempat juga berdiskusi sih sama salah satu narasumbernya berkaitan dengan penyelesaian sengketa hasil khususnya di Mahkamah Konstitusi. Karena kemarin saya juga sempat mengambil skripsinya berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi, kebetulan juga berkaitan dengan hukum administrasi negara. Kuliahnya di apa? Saya jurusan hukum di hukum ya, Pasuruan. Iya. Nanti nyimak tadi ya. Ini kan saya ngetes ya. Jadi sengketa memang ada dua ya, sengketa hasil sama sengketa proses kan itu. Kalau sengketa hasil itu kan di MK Konstitusi. Ya, kalau sengketa proses itu kan di kita di Bawaslu. Kalau hasil itu berkaitan dengan angka itu sudah angka yang para pihak salah satu pihak yang tidak terima dengan hasil, yang tidak menerima, tidak puas gitu, mengajukan keberatan gitu ya, di salurannya di Mahkamah Konstitusi. Kalau di kita itu kan sengketa prosesnya berkaitan dengan misalnya administrasi gitu ya, berkaitan dengan SK, surat keterangan dan sebagainya. Tapi alhamdulillah juga saya ketika mengikuti tadi juga saya mendapatkan pemahaman baru berkaitan bagaimana secara intern Bawaslu itu sendiri dalam hal berkaitan dengan penyelesaian sengketa proses. Apa tadi ya? Dicontohkan seperti apa tadi? Tadi itu berkaitan dengan beberapa penafsiran, misalnya dalam memahami produk undang-undang, semacam salah satu contoh ya berkaitan dengan penempelan baliho. Penempelan baliho ada beberapa, kalau kita melihat Perda Kabupaten itu kan tidak boleh dipaku, tidak boleh dipaku. Sedangkan di undang-undang memang juga tidak boleh dipaku. Tapi pernah kejadian katanya itu bukan dipaku tapi ditalini, diikat sama kawat. Diikat sama kawat di sebuah pohon. Tapi secara perda itu kan mengganggu keindahan atau lingkungan hijau. Tapi secara peraturan yang berada di Bawaslu sendiri tidak menjadi masalah semasa itu tidak dipaku. Nah, ini akhirnya kan ada suatu aturan yang memang di satu sisi Perda mengatur bahwa keindahan dan lingkungan hijau itu di mana lokasi-lokasi mana saja yang harus bisa ditempatkan terkait mengenai poster ataupun baliho. Dan aturan di Bawaslu itu sendiri juga mengatur berbeda. Tapi di mana Perda ini mempunyai kekuatan menyimpang dari aturan Bawaslu itu sendiri. Itu yang saya nilai tadi, yang saya lihat ketika dalam penyampaian. Saya sempat diskusi juga berkaitan dengan itu. Ya, memang kebijakan dalam itu kan beragam regulasinya ya. Mulai dari undang-undang, kemudian peraturan KPU, peraturan Bawaslu, dan peraturan lainnya kan gitu. Nah, peraturan lainnya itu kan ya Perda itu diantaranya.
Nah, peraturan daerah itu kan masing-masing ya, setiap daerah beda-beda. Ada yang dibolehkan, ada yang enggak. Termasuk juga titik-titik mana, daerah-daerah mana yang tidak boleh dipasangi APK alat peraga kampanye. Misalnya di daerah alun-alun, kalau di sini kan alun-alun sampai berapa jaraknya itu berapa kilometer itu harus bersih dari alat peraga kampanye. Atau di masjid atau musola, lingkungan hijau itu nggak boleh. Ya, nanti materinya masuk nih tadi. Alhamdulillah masuk. Jadi, oke, terima kasih Mas Musafir ya. Namanya unik ya, Musafir ya. Nanti jalan-jalan terus ini ya. Pak. Aslinya dari mana? Kok logatnya bukan logat Jawa? Saya bukan asli Jawa, saya asli Bima dari Bima ya. Mandalika kemarin tadi ya. Tetanggaan sama. Tetanggaan ya. Tetangga sama saya. Yang Mandalika sekarang top Mandalika. Oke, terima kasih Mas Musafir. Sama-sama. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa.